Tapi kalau orang kerja sama aku, kayaknya harus tutup kupingnya. Kerja sama aku tuh seru sebenarnya, Bu. Tapi kalau lagi serius, ya kan, ini kan raganya ada setengah perempuan, setengah laki-laki ya. Jadi kalau udah teriak ya udah berapa oktav. Tapi kalau udah selesai ya selesai. Zaman era-era Igun pengen jadi Krisdayanti, Bu. Masih akarnya keriting. Habis ke merong-merongin. Tuh sampai ngebul. Sampai naik tuh asapnya. Aku 3 tahun lalu, aku mikir teman aku kok banyak yang meninggal ya, aku pikir gitu. Kok desainer meninggal, udah gitu karyanya udah gitu kelar. Karena mereka terbiasa one man show kan. Udah gitu udah aku pikir, udah deh, aku mau bikin baju muslim aja deh, aku pikir. Karena secara di Instagram juga follower aku banyak yang berhijab kan. Aku bikin baju seksi-seksi juga yang beli kan juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya aku buatlah baju muslim. Itu awal mulanya aku punya Manja. Dan sekarang ya alhamdulillah ada mitranya dari seller. Jadi mereka sekarang udah sebelum orang terbiasa berjualan online, alhamdulillah kita udah terbiasa jualan online, Bu. Jadi nggak kaget ya? Jadi nggak kaget. Jadi pas saat pandemi kayak sekarang ini kita udah tahu baju jadi, tinggal kasih lihat ke mitra atau reseller. Mau ambil nggak? Mau ambil nggak? Gitu, kayak gitu. Alhamdulillah, seru lah. Makanya aku tuh kayak yang pas bikin Kejora tuh kayak bener-bener yang gambling yang aku nggak pernah tahu sebelumnya. Tapi kalau misalnya untuk di fashion itu kan karena memang aku ngerti dan aku suka gitu. Udah in blood ya? Udah in blood. Jadi alhamdulillah sekarang aku punya masing-masing brand tuh kurang lebih ada 10 orang desainer gitu. Oh jadi kamu punya kayak co-designer gitu? Iya, jadi kayak ibu PCM tuh Bu. Duduk gitu kan tinggal merong-merong. Jelong, busuk. Apa ini? Gitu, ya kan? Nanti ada yang laporan lagi, Kak Igun, ini menurut Kak Igun emang jelong, tapi pasar laku banget, gitu. Jadi gitu, ya, Bu. Kompromi. Ya. Jadi aku tuh juga sekarang desain kayak misalnya aku ada baju di sini nih. Ada sebenarnya jujur, ada beberapa baju yang aku nggak suka. Apa sih ini baju gitu kan? Jelong banget. Tapi ternyata kemakan banget sama customer. Jadi makanya kalau ibarat kata di TV tuh ada apa, Bu? Kalau yang bagian yang ngecek, yang research, yang ini data, ini bagus, ini enggak gitu. Aku ada juga, Bu. Jangan bikin ini nggak jalan, bikin yang ini jalan. Ini Jawa Tengah nih rata-rata sukanya gini. Ini Makassar banget, ini pasti laku. Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi, oh gitu, jadi gitu. Jadi belajar juga iya, ya? Dan ngedesainnya itu setahun sekali, Bu. Setahun sekali ya? Iya, jadi aku desain setahun, itu buat setahun. Jadi, Lebaran, ini udah ada bajunya. Bulan ini sampai bulan ini koleksinya udah ada. Bulan ini, jadi aku nggak desain setiap hari. Jadi ini kayak Desember nih, aku udah terima laporan apa yang akan kita buat dalam setahun itu. Karena kita harus nyolong start. Jadi Februari kita fashion show, baju itu udah ready. Jadi udah diambil sama reseller. Udah diambil sama reseller. Jadi kasarnya kita udah dapat cuan di depan karena kita udah jualan. Kalau kita ketelatan, kehabis momen gitu. Dia juga udah ngambil barang orang lain ya. Nah, gitu. Keren Seru banget. kan? Belajar nih. Iya, sama tahu punya brand kan, Bu? Why not gitu. Iya, betul. Karena gitu. seneng juga ya fashion aku Iya, juga. jadi kayak aduh mungkin nggak sih punya mesin print gitu kan. Ya udah nabung akhirnya punya mesin print. Kita bisa ngeprint kerudung sendiri. Jumlahnya mau berapa banyak tergantung kita gitu kan. Jadi ya seru lah gitu dan apa yang kita buat udah nggak ada kayak oh dikit-dikit harus ke Cina, dikit-dikit harus ke Cina gitu. Aku jujur waktu awal pertama kali buat Manja tuh produksinya di Cina semua, Bu. Oh di Cina semua? Di Cina semua. Ntar lampu merah lah, lampu kedap-kedip lah, nggak bisa masuk lah barang. Kita sering banget dalam satu masa yang nggak bisa jualan karena nggak ada barang. Barangnya ketahan. Tapi Gon, kamu produksi di Cina sama kamu produksi di sini itu keunggulannya apa? Motong mesin semua. Jahit tangan tuh mesin udah jahit tangan udah jarang manusia yang ngerjain. Jadi jahitannya tuh udah ya rapi lah, Bu gitu. Tapi kenapa Igun akhirnya memutuskan untuk jahitnya di sini? Ya pertama karena barang kalau masuk tuh suka telat, Bu. Terus udah gitu kan aku mikir juga di Jawa Barat itu kan banyak juga garmen-garmen yang perlu disupport gitu. Jadi aku pikir ya udah mendingan kita
ya mensejahterakan yang memerlukan di Indonesia aja sih gitu. Jadi kayak lebih ya balik lagi kita kayak sinilah supaya semuanya juga jadi sejahtera kan gitu. Amin. Amin. Makanya kayak kemarin pas buka coffee nyari pegawai gampang banget Bu. Karena banyak coffee shop tutup, banyak orang-orang di PHK gitu. Jadi kemarin tuh gampang banget cari mau barista cewek, mau barista cowok. Dan nama besar Igun juga membantu. Amin. Orang kalau misalnya kerja sama Ivan Gunawan kan dia punya kebanggaan tersendiri. Amin. Kan. Kalau kerja sama Pak Kejora punya siapa Ivan, beda. Tapi kalau dong. orang kerja sama aku kayaknya harus tutup kupingnya. Kerja sama aku tuh seru sebenarnya Bu. Santai, seru. Kita bisa ketawa-tawa. Tapi kalau lagi serius ya kan, ini kan raganya ada setengah perempuan setengah laki-laki ya. Jadi kalau udah teriak ya udah berapa oktav. Bener nggak? Tapi kalau udah selesai ya selesai gitu. Tapi kalau orang bisa terbuka dan mau Ya. belajar banyak, pasti Ya. dia akan senang karena dia akan Ya, banyak dapat iya. pelajaran. Jadi aku tuh kerja sama aku nggak perlu mereka pinter. Yang penting mereka perlu uang aja. Kalau mereka perlu uang, rajin, mereka akan pinter sendiri. Karena kalau aku harus hire, dia punya pengalaman kerja ini, aku nggak perlu Bu. Gun, Ya. kamu sekarang udah go internasional juga? Kalau go internasional sih, kalau dari karya saya, aku belum bisa bilang go internasional Bu. Aku sih udah punya beberapa klien di Dubai, beberapa klien di Malaysia, ada juga di Brunei, tapi masih sifat itu masih sekali-sekali lah gitu. Jadi belum aku katakan memang oke, aku punya base di sana gitu. Tapi aku tuh melihat peluang atau potensi busana muslim tuh besar banget Bu. Dan kayak di London, kayak misalnya di Dubai sekalipun tuh, aku tuh sebenarnya punya keyakinan bahwa kita desainer Indonesia tuh bisa sampai ke sana gitu. Karena ya bisa lah gitu, karena kita ini desainer Indonesia tuh kita punya taste juga nggak kalah dengan sama yang mereka gitu. Tapi buat aku sekarang sih memang aku masih enjoy dengan Indonesia Bu. Sempat manajer aku nawarin, mau nggak ini ada PR di Amerika, nanti baju lo dipakai sama artis-artis Hollywood. Tapi aku balik lagi mikir kalau aku harus spend ratusan juta hanya untuk sebuah nama dan kebanggaan semata dan nggak ada feedback balik ke aku, ngapain gitu. Aku ngeluarin segitu besar hanya untuk reputasi, aku nggak mau ke situ gitu. Tapi kalau suatu saat aku akan nyampe ke titik itu, automatically aku akan ada di situ. Gitu dengan karya, mulut ke mulut. Karena kan kayak fashion kita kayak jual jasa juga Bu, gitu kan. Kayak orang enak pakainya dia akan cerita, dia cerita lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk suatu saat aku akan go international sih buat aku yang ngikutin alurnya aja sih gitu. Nanti kalau memang udah waktunya. Iya, saatnya. betul. Karena ujung-ujungnya secara bisnis harus bagus ya. Iya, karena maksudnya aku nggak perlu tuh kayak misalnya gila bajunya Igun dipakai siapa gitu. Iya mungkin itu satu kebanggaan, tapi kalau aku harus menuju ke sana, tapi aku harus bayar, karena kalau pakai PR itu kan kita bayarnya per bulan apa kok nggak salah Bu. Jadi kita kirimin baju kita ke sana, PR-nya nanti dia yang distribusi ke stylist-stylist yang ada di sana menuju ke artis-artis Hollywood itu sendiri. Gun, kamu kan sekarang punya salon. Yes, Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Sukses nggak? Sukses enggak, sukses banget. Banget ya? Banget. Gimana tuh? Sampai Jadi salon aku tuh ada di Bintaro Bu. Jadi kebetulan ada ruko juga di Bintaro 4 lantai. Jadi aku tuh dari dulu tuh memang pengen sebenarnya punya salon. Ada pengennya juga ada najis-najisnya juga. Sering banget aku ngebatin gini. Wih, gue miara orang di salon pasti ribet bla 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 bla. Dikasih Tuhan punya salon. Jadi aku tuh makanya nggak mau yang kayak gitu-gitu gitu loh Bu. Terus udah gitu udah punya salon 4 lantai, aku maunya kayak apa, itu benar-benar terrealisasi banget gitu. Kita baru buka 2 minggu dan alhamdulillah setiap hari ada yang ngecat, ada yang cutting gitu. Dan aku alhamdulillahnya aku nggak ngambil dari milik orang. Jadi aku paling anti tuh Bu, ngambil dari milik orang. Ya, misalnya dari pegawai mana aku tarik-tarikin, aku nggak mau. Karena Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio itu bintangnya bukan mereka. Tapi bintangnya itu aku. Jadi aku nggak mempersilahkan pegawai aku untuk menjadi bintang. Jadi mereka adalah semua orang-orang yang expert di bidangnya. Coloring, cutting, dan kemarin itu sebelum buka, selama 1 bulan aku sekolahin lagi semua mereka Bu.
Jadi kebetulan kan aku produknya dari Belanda. Jadi ada lewat Zoom juga belajar coloring, motong dan apa segala macam gitu. Jadi ya sekarang mereka udah at least lebih bisa mengerti dah dengan segala macamnya. Jadi ini hasil rambutnya. Iya, aku tuh sempat dichatin sama orang nggak pernah sukses gitu kan. Tapi pas ngechat di salon sendiri nggak perlu kayak di bleaching lama-lama tuh langsung masuk, Bu. Bagus banget. Dan coloring di tempat aku relatif murah gitu. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa, Bu, kalau misalnya bikin tempat tuh pasti pengennya tuh kelihatan mewah. Tapi dalamnya tetap friendly price. Nah, terkadang orang tuh masih suka takut mau masuk. Kayaknya mahal deh gitu. Tapi kalau orang udah tahu, ya harganya bisa dibilang friendly price dan terjangkau gitu. Karena memang aku maunya di menengah gitu. Karena memang kayak brand-brand aku tuh banyaknya kan juga di menengah gitu. Jadi orang tuh datang nggak perlu kayak worry sampai kaget-kaget gitu kan. Tapi dari buka sih alhamdulillah udah gulak-balik. Karena kan aku bikin salon, sebelahnya aku bikin Kejora. Jadi kalau tuh ibu-ibunya pada nyalon, bapak-bapaknya bisa ngopi. Jadi sekarang ini kan lagi ngetren orang pada naik sepeda, Bu. Naik sepeda, apek-apek, ini ono, parkir di depan salon, dia main, kelar dia cuci rambut, dia pulang rambut bersih. Nah nanti kalau udah selesai pandemi, benar-benar pandemi, aku salon mau buka jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Aku tuh karena belajar dulu tuh di Ben Hill tuh ada namanya salon laris, Bu. Itu matangnya sampai, kan dulu kan Eka juga pernah rambut kayak ibu gitu. Jam 4 pagi loh si laris tuh. Itu sampai ubun-ubun, saya ngeblow. Aku tuh dulu masuk disco Jumat, keluar Senin masih bagus loh, Bu. Zaman era-era Igun pengen jadi Krisdayanti, Bu. Rambut kalau sampai masih akarnya keriting, abis ke merong-merongin. Sampai ngebul, sampai naik tuh asapnya. Gila tuh masuk Jumat pulang Senin loh, say. Makeup aja dulu di laris tuh 250.000 loh, Bu. Keren banget nggak tuh? Nah makanya kan aku punya brand makeup juga gitu. Jadi aku pengennya bikin akademi di situ, Bu. Karena banyak juga komunitas-komunitas yang bisa diandalkan kan. Dia bisa belajar makeup dan Ivan Gunawan Kosmetik kan juga ke televisi juga, Bu, gitu. Jadi kalau orang yang mau kerja di televisi sebagai makeup artist bisa belajar di tempat aku juga nantinya. Kalau kita berlarut-larut memikirkan pandemi, takut nggak laku, takut segala macam, kayaknya kita nggak bakal mulai. Sedangkan ini udah mau 2021. Ya bismillah aja sih, Bu, aku. Walaupun itu menuai kontroversi, orang yang denger juga kesel, tapi menurut aku itu doa sih, Bu. Jadi ya udah aku belaga gila. Oh, gue super mega bintang, kenapa lu? Aku nggak tahu kenapa nih, Bu, sekarang lagi gayanya lebih sok cuek gitu, Bu, yang kayak cuman kaos doang. Lebih laki ya, dikit, Bu, belajar. Aku tuh nggak pernah sepi, Bu, hidupnya, Bu. Oh, iya? Iya, walaupun setahun-tahun sebelumnya kan aku nggak mungkin kasih tahu pacar aku siapa, Bu. Bisa heboh kan dunia kan. Igun tasnya Hermes, itu kan tas perempuan. Gitu kan, aku bilang enggak. Hermes tuh nggak punya kelamin. Ya, beli Hermes itu bila mampu.